Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah berikan kepada kita. Kita meminta kepada Allah supados nikmat saged kita kena akan kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara hakikat syukur menika menjadikan setiap nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mari diingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan yang selalu harus kita amati apakah titipan ini sudah kita gunakan dengan cara yang baik atau belum. Umur yang Allah titipkan kepada kita adalah bekal agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti kita akan ditanyakan dek bintikai umur kagem nopo, maka kita harus bisa menjawab dengan baik. Jawabannya apa? Jawabannya kita sekarang berbuat amal soleh. Bahwa dulu di dunia saya diberi umur untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Kemudian kita diparingi kesehatan sedoyo, badan meripat, paningalan, pendengaran, tangan sehat, kaki sehat, juga titipan dari Allah. Suatu ketika akan dimintai pertanggungjawaban kagem nopo mripat kita, digunakan untuk apa pendengaran kita, digunakan untuk apa tangan kita, kaki kita, masing-masing akan ditanyakan tentang apa yang dibuat di atas bumi ini. Maka kita meminta kepada Allah mungkin kita diberi taufik oleh Allah, menika izin dari Allah supados sedaya modal niku saged kita ginakaken kagem mendekat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ngasih seperti ini karena supaya kita saling mengingatkan agar kita selalu di atas agama ini. Bagaimana doa kita bersama? Menika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Gusti Allah ingkang membolak-balikan hati, kula nyuwun panjenengan supados hati ini tetap di atas agama yang lurus. Menika agama Islam. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taati. Gusti Allah ingkang menguasai hati kita, jadikan hati kita cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah arti keberkahan yang kita minta setiap waktu kepada Allah. Nyuwun keberkahan menika supados diparingi taufik menika kita saged ibadah kepada Allah di dalam ketaatan kepadanya. Matur nuwun. Mudah-mudahan kita istiqomah nggih. Rasanya 2 minggu lama sekali nggih. Napa mboten? Saya sudah melewati waktu yang panjang rasanya karena sepas saya dari sini paginya saya ke Jakarta. Hari Sabtu pagi, saya waktu itu ceramah malam Sabtu, waktu itu hari Sabtu pagi saya ke Jakarta. Ada banyak pengalaman yang didapat, karena kebetulan di sana ceramah tentang nikah, jadi ada banyak pengalaman yang didapat. Saya nanya ke keponakan saya itu, berapa habisnya acara seperti ini? Acaranya di Gedung Granadi, itu habisnya 500 juta Bapak Ibu. Lebih banyak Tapi ketika saya diberitahu alasannya saya nangis. Ponakan saya ini dulu dari statistik UGM. Kemudian anaknya itu aktif di himpunan mahasiswa. Kemudian beliau ini ketua himpunan mahasiswa statistik Indonesia. Saya melihat lahirnya anak ini. Saya ikut menimang lahirnya anak ini. Jadi saya ikut merawat anak ini sejak kecil, karena saya dulu SMA di rumahnya bapak ibunya kakak saya. Makanya ketika tahu alasan mengapa membuat acara seperti itu, saya terus terang gerigel. Tadinya saya merasa komplain gitu, udah tokeh banget kaya ngono kok ya tinggal kaya ngono gitu. Tetapi ketika dia mengatakan Om, manggil saya Om khusus untuk Om Anto gitu. Saya dipanggilnya Om Anto karena Wahid Suranto dipanggilnya Anto gitu, di kampung. Di sini tuh kiai ya banyak gitu. Tetapi saya pengen didoain oleh Om.
maka sesibuk apapun harus berangkat. Pada waktu itu ya awal bulan saya meninggalkan 7 kajian ya. Karena kalau di awal bulan itu saya di hari Ahadnya saja itu 4 kajian. Di hari Ahadnya saja 4 kajian, Sabtu sore ada kajian juga. Jadi saya meninggalkan 7 kajian. Ya. Sesibuk apapun pokoknya Om tetap berangkat ke sini, saya pengen didoakan. Ya kiai di sini banyak tapi tentu saja berbeda dengan didoakan sama Omnya sendiri, dan jadi saya diundang sebagai Om dan sebagai Ustadz maksudnya. Dan saya dibiayai. Om nanti saya belikan tiketnya, khusus untuk Om saya belikan tiketnya. Masya Allah. Jadi alasan dia mengadakan acara itu tuh ingin mengumpulkan seluruh keluarga, karena saya itu di keluarga besar yang pertama. Jadi ini cucu pertama untuk mengadakan pernikahan besar seperti itu. Di keluarga besar kita itu dia cucu pertama. Jadi dia pengen mengumpulkan seluruh keluarga dan di servis yang baik, maka dia sewa tempat yang baik, makanannya baik. Masya Allah. Jadi saya, oh gitu alasannya. Jadi saya akhirnya gergel, saya diri yang malah nangis gitu. Saya tuh ngumpulin uang untuk acara ini Om, gitu. Supaya bisa kumpul seluruh keluarga dari bapak ibu sampai yang paling kecil. Kita berkeluarga ada 9 orang. Ya. Jadi dengan alasan itu saya jadi merasa, ya sudahlah, mungkin memang itu yang terbaik untuk yang bersangkutan. Masya Allah. Ya. Anak ini kalau pamitan sama ibunya tuh dicium keningnya. Masya Allah. Sayang sama ibunya itu. Masya Allah. Dan untuk ukuran yang masih muda banget sudah general manager itu ya luar biasa. Sudah luar biasa. Nah Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang saya ingin ceritakan ke jenengan terkait dengan belajar di sebuah perjalanan. Jenengan kan pasti sering berjalan ya. Di antara doa yang saya panjatkan menjelang berjalan adalah, ya Allah saya mohon kepada Engkau, duduk saya yang 9 jam atau 10 jam di kendaraan mudah-mudahan bermanfaat. Saya pesen tiket sudah bolak-balik gitu nih. Dan saya memohon mudah-mudahan jejer saya nanti karena duduk berdua nih, mudah-mudahan orang yang memberi manfaat. Dan ditakdir betul ini. Di samping saya itu ibu-ibu udah sepuh. Tetapi dia penggerak dakwah di daerah Bekasi. Bukan di Bekasi, daerah Tangerang. Jadi turunnya juga bareng saya di daerah Bitung. Beliau cerita tentang sejarahnya perjuangan orang Kebumen nih. Ibu-ibu ini, ibu-ibu Masya Allah. Tapi dia bergerak di bidang dakwah. Ustadz, saya itu nggak ngerti sebenarnya ilmu agama awalnya gitu. Saya belajar tahsin pun baru sudah dewasa gitu. Tapi karena lingkungan itu ternyata banyak yang lebih tidak tahu, makanya saya akhirnya jadi guru ngaji gitu. Guru ngaji tahsin. Dan dia jadi ketua RT di sana gitu. Sehingga bergerak di bidang dakwah. Sehingga obrolan saya selama 10 jam itu bermanfaat. Bahkan beliau mengatakan, andai jenengan tinggal di Jakarta, saya suruh ngisi rutin kajian di tempat saya. Masya Allah. Nah kemudian ketika pulang juga ada pengalaman yang menakjubkan. Saya juga berdoa, ya Allah mohon kepada Engkau perjalanan pulang juga didampingi oleh orang yang baik. Saya pesen tiket itu tiket biasa nih. Kalau di Rosalia Indah itu ada tiket itu 3 jenis nih. Tiket yang kelas paling bawah di atas, kemudian tiket yang nomor 2 itu di bawah bagian depan, kemudian ada 2 tiket utama yang bisa tiduran kayak kamar itu, namanya sleeper first class. Nah saya pesan yang paling rendah yang di atas, harganya 305.000. Ketika saya pulang, ketika saya check in itu, kemudian saya tiba-tiba dipanggil sama petugasnya, Pak, jenengan mau nggak saya tukar tiketnya dengan yang kelas first class yang cuma 2 itu, kalau nggak keliru harganya 525.000. Saya bilang, saya nggak menyiapkan dana tambahan untuk tiketnya. Oh enggak nambah Pak, jenengan hanya mau apa tidak saja gitu. Tentu saja saya mau nih. Tiket 305.000 diganti dengan tiket 525.000, tempatnya jauh lebih bagus, bisa tiduran. Ya, senang banget toh. Tapi ya saya merasa ini bukan hak saya gitu. Sehingga ketika saya naik ke bis itu, saya balik lagi memastikan, Pak, tempat saya apakah yang itu yang bisa untuk tidur? Oh iya Pak, betul gitu. Masya Allah gitu. Kata kakak saya yang ngantar saya, rezeki memang tidak tertukar deh, memang udah rezekimu. Masya Allah gitu. Sehingga ini pengalaman pertama saya naik kendaraan yang fasilitasnya Masya Allah nih. Ternyata ya nyaman gitu, ternyata nih bukan kesel plus, ya saged tidur, tempat duduknya bisa untuk mijit, tinggal dipencet mijit dewe. Masya Allah nih. Masya Allah nih. Jadi saya sebenarnya tidak tahu sampai hari ini alasannya apa, saya nggak tahu.
Kenapa saya kemudian ditegur saya juga nggak tahu. Sampai hari ini pun saya nggak tahu. Dan di samping saya, di kamar samping saya itu ada pendakwah dari Jamilur Rahman. Jadi akhirnya kita juga sebelum tidur ngobrol juga hal yang penting. Masya Allah. Jadi perjalanan kalau kita doanya benar itu dibuat mudah oleh Allah. Alhamdulillah. Dan saya merasakan Bapak Ibu semuanya bahwa dunia ini memang dihargai dengan rupiah. Sadar tidak sadar. Yang namanya di first class itu baru naik sudah dilayani oleh pramugara. Pak, Badai Dahar Nopo mau minum apa gitu. Saya nanya, Pak, fasilitas seperti ini yang di belakang dikasih enggak? Enggak, ya, cuma jenengan aja. Masya Allah. Kemudian turun ke tempat pemberhentian itu juga ternyata di ruang khusus. Kita dibawa ke ruang khusus, enggak ngambil sendiri makanannya itu. Sementara yang lain kan ngambil sendiri. Kita dibawa ke ruang khusus, didudukan, dikasih menu, diantarkan menunya. Gitu, Masya Allah. Saya tuh sampai nggak perlu nggak perlu mangan karena merasa lagi itu hak kue. Saya cuma bayar 305.000 kok gitu. Tapi ya sekali lagi itu sudah rezekinya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu rezeki orang soleh. Saya cerita sama istri saya shooting. Ini saya pulang begini nih gitu. Wih, kok bisa begitu ya? Saya juga nggak tahu gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah rezeki tidak tertukar. Karena memang sudah rezekinya ya tetap aja ke kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita banyak belajar insya Allah nih, di sepanjang kita ngaji nih, dan kita berbicara seputar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar sholat bertahap, belajar zikir, belajar hadis arba'in, sudah sampai nomor berapa? 15 kalau nggak keliru. Itu semua adalah dalam rangka kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa gimana kok? Kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan kita di kedudukan di sisi Allah karena itu. Karena ketakwaan kita. Bukan karena kedudukan kita sebagai seorang bupati misalnya, bukan. Kita dinilai oleh Allah karena ketakwaan kita. Artinya apa? Semua apapun yang nempel di kita, bentuknya kesehatan, bentuknya harta, bentuknya suami yang baik, bentuknya anak yang baik, itu semua sesungguhnya tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali membuat jenengan bertakwa. Contoh, jenengan diberi miskin, naudzubillah, kebetulan jenengan diberi miskin, misalnya kita diberi miskin, kita takwa dengan bersabar. Paham ya? Diberi kaya, takwa dengan bersyukur, dengan menginfakkan di jalan Allah. Maka tidak berhenti di sugih nopo miskin yang boten, tapi miskin dados kepripun, sugih dados kepripun, itulah nanti takwa. Jadi takwa. Punya anak, dilalai pecicilan, bertakwanya sabar dan mendidik. Dua anak dilalai manut pol-polan, kita bertakwa dengan bersyukur dan mengarahkan kepada yang baik. Gitu. Jadi nggak usah sedih dengan seluruh aksesoris dunia, karena memang manusia masing-masing dengan ujiannya. Nah, semua itu nih dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pegang ini nih. Dengan ngaji sepanjang waktu, dengan telaah, dengan ulang lagi pelajaran yang sudah lalu. Terakhir kita membahas masalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian kita belajar tentang beberapa hal nih. Maka semua itu dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah cukup kita hanya mengenali yang baik untuk menjadi orang yang sukses sebagai orang yang beragama Islam. Kita harus mempelajari pula yang jelek. Untuk apa? Untuk terhindar darinya. Paham ya Bapak Ibu? Kita tuh mempelajari yang baik supaya kita iso nglakoni, mempelajarinya supaya dhewe mboten mlebet teng bab niku. Jangan sampai kita kok tiba-tiba kepelosok sebab orang ngerti. Wah, jebule kok yang iki riba to, aku ora ngerti, C. Nah, ini kan karena kita nggak belajar. Oh, jebule ngerokok haram tuh. Tiwas aku 100 seruduk ngerokok misalnya. Nah, ini kan karena kita tidak tahu. Nah, ini pentingnya mempelajari dua-dua. Sungguh mempelajari yang buruk itu penting buat kita agar lengkap ketakwaan kita. Maka malam hari ini saya ingin menyampaikan pada panjenengan tentang lawanya takwa. Jadi kita belajar sholat dan sebagainya kita laksanakan. Kemudian kita juga mempelajari hal-hal yang bisa berpotensi sebaliknya. Ini penting banget. Ini penting banget. Di antara metodologi belajar adalah ini. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi pertanyaan tadi pagi di Masjid Miftahul Jannah.
Ini ada pertanyaan begini, ini kayaknya bermanfaat buat jenengan juga nih untuk tambahan nih, untuk tambahan pengetahuan. Ustadz, kalau saya lagi sholat, kemudian tiba-tiba di depan saya ada ular, saya harus bagaimana? Di depan saya ada kalajengking, saya harus bagaimana? Di depan saya tiba-tiba ada kabel putus berapi, misalnya konslet, saya harus bagaimana? Nah, ini pertanyaannya gitu tadi tuh. Maka ini saya bahas di depan jenengan, meskipun di sini bukan yang bertanya, tapi kayaknya bermanfaat buat jenengan. Jangan perlu ingat bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa kalau saya menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dikatakan pelit katanya kata Rasulullah, orang yang disebutkan namaku tidak bersolawat kepadaku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ada satu hal keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada 5 sebenarnya, ada 5. Tapi yang menjadi poin pembahasan kita terkait dengan pertanyaan tadi itu 1. Kata Rasulullah, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ada 5 hal yang diberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Nah, diantaranya adalah yang pertama, diberikan rasa takut di musuh sejarah perjalanan 1 bulan. Jadi nek Rasulullah bareng nyerang musuh niku pun diparingi rasa wedhus kali Gusti Allah. Makanya menakjubkan walaupun pasukannya kecil karena musuhnya udah takut duluan. Nah, yang kedua, menika wajuilat liyal ardu, dijadikan bumi itu masjidan dan watahhuron, dijadikan untuk seluruh bumi itu saged dados masjid. Maksudnya pripun? Jenengan saged salat teng pundi mawon di atas bumi dan dia suci untuk kita. Kemudian kambing dihalalkan untukku, aku diberikan karunia memberikan syafaat, dan para nabi sebelumku diutus ke umat tertentu sementara aku diutus untuk seluruhnya. 5 hal. Nah, ya, poin pembahasan kita adalah wajuilat liyal ardu masjidan wa tahhuron, dijadikan buatku bumi itu saged kagem sholat dimanapun. Makanya jangan heran ada seorang arsitektur saged sholat teng dhuwur, lagi benak kayak nopo teng lantai 15 ya tetap saged sholat. Demikian juga petani saged mboten sholat teng sawah saged. Nah, kisah ini berangkat dari itu. Teng sawah kadang-kadang kan ulo tuh lagi sholat Allah Akbar jebule gulu wonten ulah. Atau di rumah tempat tinggal saya sekarang kalajengking ngopeh men. Nek musim tertentu kayak gini mesti enten kalajengking mesti. Waktu awal-awal dulu tuh yang sering muncul tuh ular. Di tempat saya tinggal sekarang, di tempatnya Pak Atang. Jadi di kamar mandi tahu-tahu ada ular. Ulo weling niku lho. Berulang kali ini. Saya lagi duduk di ruang tamu itu, tahu-tahu ada ular jatuh makan bancet. Tahu bancet apa namanya itu? Kodok. Di atas jatuh bluk di depan saya itu. Ular lagi makan itu, subhanallah. Untung yang di kamar sudah dikasih plafon. Kalau yang di tengah kan nggak ada plafonnya. Kebayang lagi tidur, bluk, subhanallah. Kalajengking sering banget. Saya lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada kalajengking itu berulang kali. Kan besar kalajengking kan besar itu. Ya bututnya lah, medeni banget nih. Ya, makanya ada syariat dari Nabi Muhammad SAW bahwa bisa jadi kita sedang sholat ada muncul sesuatu yang membahayakan kita. Jadi sekali lagi dari hadis ini kita tahu bahwa orang bisa sholat dimanapun. Artinya seorang petani di sawah bisa saja ketika waktunya sudah mancing, sudah masuk, maka dia bisa sholat di sawah. Mungkin dia mau ke masjid, waktunya ada mepet dan lain sebagainya. Intinya dia sholat di tempat yang apa adanya itu. Dan zaman dulu saya sering melihat orang seperti ini. Jadi kalau zaman dulu itu orang ke sawah sih masih bawa sarung. Ya, sholatnya mau sarung di ini ya. Yuk, ngawas sarung, sholat Allah. Nah, pada kasus seperti itu sangat mungkin terjadi adanya ular atau yang semisal itu. Maka Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan tentang satu hadis yang sangat populer, yang menikah bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam saat sholat, yaitu ular dan kalajengking.
yaitu ular dan kalajengking. Nah, teks hadisnya mengatakan bunuhlah 2 hewan yang berwarna hitam, yaitu ular dan kalajengking. Ini teks hadisnya. Maka kita lihat nih, secara ijmali itu secara teks Rasulullah perintahkan membunuh kalajengking dan ulo sing werna hitam secara teks. Di dalam apa? Di dalam sholat. Jadi dalam sholat jenengan kok diganggu, jenengan boleh membunuhnya tanpa membatalkan sholatnya jenengan. Bagaimana caranya? Ya dibunuh, jenengan kembali ke rukun terakhir jenengan lakukan. Lagi linggu dibunuh, kemudian jenengan balik linggu. Sing terakhir jenengan mau nopo dan tidak batal sholatnya. Menurut pendapat 3 mazhab, mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i ada catatan. Kan di mazhab Syafi'i itu gerakan 3 anggota badan besar batal menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ini pun ada 2 cabang lagi pendapat. Itu kalau gerakannya nggak dibutuhkan. Ini dibutuhkan, ya tetap mboten batal. Catatannya begitu nggih. Jadi secara asal kalau jangan ada hambatan berbahaya maka jangan boleh busah angsal dipateni ya angsal. Nah, itu syarah atau keterangan secara ijmali yang singkat sesuai teksnya. Tetapi keterangan yang tafsili, yaitu keterangan yang lebih luas, menunjuk bahwa seluruh bahaya yang berpotensi membahayakan kita ketika kita sholat kita boleh singkirkan dulu. Tiba-tiba yang kabel putus, konslet ngajengnya kita, ya kita menghindar, jangan di situ aja. Ya bodoh banget sujud kono ya kesetrum. Gitu. Atau kok apapun yang berpotensi membahayakan kita, ulone ora kudu ulo ireng. Ulo weling kan belang-belang niku, ya pokoknya judulnya bahaya maka kita boleh singkirkan atau dibunuh. Kalajenge ora kudu ireng, kalajenge abang ya padha wae, nyokot ya menyengat ya sakit. Maka boleh disingkirkan. Bisa dipahami nggih? Jadi dari hadis itu kita tahu bahwa yang pertama maksud dari keterangan tafsilinya adalah, keterangan lengkapnya adalah yang pertama, kita diminta untuk menolak kemudorotan. Jangan sengojo-sengojo kena ciloko kok gelem, ini bodoh banget nih. Makanya dalam agama Islam itu Bapak Ibu semuanya, yang pertama dilakukan adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu menyelamatkan jiwa, itu pertama nih. Enten tiang-tiang dateng kula, Ustadz, saya itu harus bagaimana gitu. Saya kalau ngaji pagi subuh, saya nggak bisa bekerja. Kalau nggak bisa bekerja, berarti anak itu saya nggak makan. Berarti penting mana Ustadz? Saya ngaji atau saya katanya bekerja. Jangan ngaji pagi kalau begitu. Ngajinya waktu yang lain. Karena Pak hifdzun nafas, menyelamatkan jiwa itu lebih utama daripada yang lain. Dari wong nek umure wis mati niku pripun pikir ngaji. Gitu. Tetapi jangan sengaja cari pekerjaan yang membuat kita nggak bisa ngaji. Ini loh upayanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ya pengen ngaji kaya koncoku nek isuk misalnya. Saya diberi pekerjaannya kira-kira memungkinkan saya untuk ngaji dong ya Allah. Bisa seperti itu. Jadi menolak kemadharatan itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau itu sudah pada level mengancam atau berbahaya untuk kita. Nah ini hadis ini menyebut baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan bukan hanya ular atau kalajengking, pokoknya apapun judul yang berbahaya maka itu dihindarkan. Itu manfaat pertama. Yang kedua, bahwa dengan perintah membunuh ular dalam hadis tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berulang-ulang dan banyak jumlahnya tidak membatalkan sholat. Mati tidak, buk gitu, niku laping telu punjul, gitu. Kalau di mazhab Syafi'i kan gerakan 3 kali batal. Lah iki pisan orang mati ya. Pisan malah buet gitu. Panjenengan pukul lagi. Itu tidak membatalkan sholat panjenengan. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah sholat khauf, sholat orang dalam kondisi takut melaku entuk. Sholat dalam kondisi takut sambil jalan pun boleh. Kemudian yang ketiga, bolehnya membunuh ular dan kalajengking. Begitu juga dengan yang sejenis dari keduanya tanpa ada kemakruhan sama sekali. Artinya baik membunuhnya dengan sekali pukul ataupun yang berulang-ulang. Baiknya membunuh sekali pukul ya. Jadi dengan bunuh cicak berpahala. Plek pisan itu pahalanya lebih besar daripada dengan puk. Paham ya? Membunuh cicak boleh, bahkan berpahala. Kalau sekali pukul baik. Tapi ini keputusannya boleh orang mati ya wis ping 3 ping 4 ora apa-apa. Gitu.
Nah itu gitu, jadi catatannya hanya di madzhab Syafi'i itu gerakan berturut-turut hingga anggota badan besar itu membatalkan. Tapi sekali lagi di madzhab Syafi'i pun pendapatnya ada dua. Sebagian mengatakan bahwa ini ono keperluan yo rapopo. Nyatanya ketika turun perintah pindah kiblat, tadinya ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba lagi sholat, kalau nggak keliru duhur baru 2 rakaat, kemudian muncul ayat suruh pindah kiblat, berarti rong rakaat sisanya berarti kan menghadap ke Masjidil Haram. Nikulah madhep rono, berarti Rasulullah muter, wong imam kok, berarti lah gerakan itu blok itu. Nah, maka dari situ menjadi dalil gerakan yang diperlukan tidak membatalkan sholat. Nah ini terkait dengan pertanyaan tadi pagi ini saya kira bermanfaat buat jenengan, bisa dipraktekkan insya Allah. Sambil diunjuk monggo. Bismillah. Insya Allah ke depan kita akan belajar tentang fikih toharo, dan saya ambil dari campuran 4 mazhab insya Allah. Walaupun mungkin untuk teksnya mungkin saya banyak ambil dari mazhab Syafi'i, matan takrib insya Allah. Tapi tidak sekarang karena butuh konsentrasi lebih. Malam hari ini saya akan membahas tentang kebalikan dari takwa. Kebalikan dari takwa. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kita mempelajari yang baik itu penting, mempelajari yang buruk juga penting agar kita tidak terjerumus. Kita lihat Quran surah Ar-Rahman ayat ke-46. Quran surah Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Kata Allah, bagi siapa yang takut pada keagungan Rabb-nya disediakan 2 surga. Quran surah Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Yang kedua Quran surah An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Ini senada dengan Ar-Rahman ayat ke-46. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini kalau jangan lihat di ayat ke sebelumnya ayat 37, 38, 39 itu mengisahkan orang-orang yang kembalinya ke neraka. Wa amma man toho, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam keburukan. Wa asarul hayatad dunya, dia mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Kemudian muncul ayat ini yaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kita berangkat dari 2 ayat ini untuk membahas tentang persoalan yang berjudul maksiat. Jadi kita akan membahas tentang maksiat. Apa definisi maksiat? Maksiat itu kebalikannya takwa, Bapak Ibu. Kalau takwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Gini oke. Takwa. Maksiat melaksanakan larangan menjauhi perintah. Ini maksiat nih. Nih. Jadi dikongkon sholat tepat waktu, ora tepat waktu, maksiat namanya. Contoh, sudah dipanggil sholat isya, dengar adzan. Seharusnya jenengan kan gek mundut toya untuk wudu, kemudian jenengan sholat. Jangan berpikir nanti aja lah, itu bermaksiat. Karena apa? Jenengan masih diberi umur. Yakinkan jenengan setengah jam ke depan masih diberi umur? Kan kita nggak yakin, kenapa gitu? Ketika nanti kita meninggal ternyata belum sholat, kita dituntut lah, udah masuk waktunya. Itu namanya bermaksiat kepada Allah dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan pada jenengan. Mau diparingi sehat, diparingi umur, diparingi iso, ono banyune, tempatnya yono, tempatnya kok yora gelem sholat misalnya seperti itu. Maka itu membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian kita dikasih rizki. Dalam kondisi longgar maupun sempit kita disuruh untuk menginfakkan sebagian harta kita. Ini penting Bapak Ibu, jenengan sudah ngaji lama, jenengan itu harus punya pos untuk mendukung dakwah, itu harus punya. Entah seminggu 5.000, seminggu, itu harus punya jenengan. Harus punya, harus menyempatkan. Mendukung kegiatan dakwah seperti ini misalnya makanannya kan harus dengan biaya. Itu harus
Itu harus memang disempatkan. Dan ini sebuah kegiatan yang tidak akan rugi, perniagaan yang pasti menguntungkan. Ini. Makanya berlatih dari hal-hal kecil nih, dengan yang sudah ngaji seperti ini, berlatih untuk punya target nih, pos bahwa saya akan mendukung dakwah dengan nilai sekemampuan kita. Nih, ada gerakan pemuda yang dia itu seminggu itu 5.000 perak. Nih. Jadi ini masjid ini itu takmir masjidnya itu nggak dukung kegiatan kajian seperti ini, nggak dukung secara biaya maksudnya. Padahal yang hadir banyak banget, ngungkuli di sini 3 kali atau 4 kali pada di sini yang datang. Selalu kajian rutin, penuh betul-betul penuh. Bapak ibunya penuh, Pak dukungnya selalu datang, Pak RT-nya 3-3-nya datang, rutin. Tapi untuk kegiatan melaksanakan kegiatan itu dananya itu nggak keluar dari masjid. Akhirnya pemuda-pemudanya ngumpulin donatur dengan 10.000 per minggu, masya Allah, dan jalan alhamdulillah. Bahkan sekarang kasnya bahkan turah lah bisa dikatakan. Dan ini jenengan yang sudah ngaji lama, karena diantara bukti keimanan seorang adalah menginfakkan sebagian harta. Wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul iman dan pelit di hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau jenengan masih punya pelit, masih iman-iman, yakin jenengan belum beriman secara sempurna. Hati-hati gitu. Kita memang harus mempunyai pos untuk itu. Pokoknya sesempit apapun jenengan harus ikut andil di dalam dakwah, karena itu investasi yang sangat menguntungkan. Nah, dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penghargaan sangat besar, bahkan langsung berbuah sorga bagi siapapun yang mampu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Saya mau nahan nggak sholat? Enggak lah, saya sholat aja deh. Saya mau melakukan sesuatu yang saya inginkan? Enggak lah, nanti dosa. Itu tuh dihargai banget oleh Allah. Maka dikatakan waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang mampu menahan hawa nafsu untuk melakukan apa yang dia ingin sebenarnya, terbertik keinginan. Contoh, ini contoh kecil. Ibu-ibu punya kebiasaan seneng nonton sinetron. Sekarang saya tanya, nonton sinetron itu hukumnya apa? Mubah nih, boleh sebenarnya, boleh. Tapi bisa menjadi makruh dalam keadaan tertentu. Bisa jadi makruh dalam keadaan tertentu. Gendut banget kucing. Ada kucing itu mas, kucingnya di situ. Mungkin digiring tidak mengganggu ibu-ibu. Mau ikut ngaji kucingnya. Jadi ibu semuanya, jadi ingat-ingat ini dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Allah itu menghargai betul yang namanya menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya nggak boleh. Kalau jenengan punya kebiasaan nonton misalnya, itu juga baik lah kalau nonton keseringan. Kemudian jenengan terbertik pengen nonton, tapi jenengan tahan, enggak lah, saya mendingan untuk yang lain, untuk dikir misalnya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah janjikan surga buat jenengan. Dulu zaman saya kuliah itu ada teman saya yang subhanallahnya kegoda dengan hal yang buruk. Dia terpenjara dengan hawa nafsunya, dia suka lihat film jelek. Saya katakan kalau dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu, sebenarnya Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Jadi ini yang namanya jihadu an-nafs, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri ini abot banget nih. Nek karo wong liya ngono, jihad melawan diri sendiri itu apa tenan. Apalagi kalau kita tidak berpengetahuan itu lebih berat lagi. Para ulama menyebut bahkan jihad melawan diri sendiri ini, melawan hawa nafsunya kita tuh lebih utama dibandingkan jihad bisinan, jihad dengan senjata. Loh kok bisa? Ngaten ya. Dari 2 hal ini, kita perhatikan betul ini. Menjadi lebih utama dibandingkan jihad perang tenanan, sebab nek perang tenanan itu enten jangka waktunya jelas. Allah paling ya sesasi rampung, 2 sasi rampung, setahun rampung. Perang di Ponorogo pinten 6 tahun suwe. Tetapi yang namanya jihad melawan diri sendiri itu sepanjang hidup, pokoknya begitu jenengan pun dewasa ngimpun dituntut sampai jenengan nanti sedo.
Makanya dari sisi waktunya itu lebih utama, karena terus kita dituntut untuk benar-benar bisa melawan diri kita sendiri. Yang kedua, dari variasinya. Nek perang niku lah ya pokoknya mbak mau mati pun kasus niku toh. Tapi yang namanya jihad di dalam kehidupan kita nih, oh subhanallah, kadang anak pecicilan, kadang bojo pecicilan, kadang tonggo pecicilan, oh oke banget. Kadang-kadang dagang laris tiba-tiba orang laris. Niku luar biasa nih. Ujiannya tuh betul-betul variasinya banyak sekali. Maka dari sisi itu jihad mengendalikan hawa nafsu kita itu menjadi lebih utama dibandingkan jihad bisinan, jihad dengan pedang. Sayangnya ya, hari ini kita hidup di zaman dimana memang untuk memenuhi syahwat itu sekarang betul-betul di tangan kita. Sebagaimana sering saya katakan, kita punya fasilitas namanya setan gepeng ini, gadget nih kok, HP nih kok, ini kok setan gepeng. Nonton Korea nih kok ya iso. Sing senengannya nonton drakor kan ya bisa nonton toh. Ada orang datang ke saya, Ustadz saya itu kemarin nonton semalam 10 seri, la ilaha illallah. Tekan isuk berarti. Subhanallah. Penasaran katanya. Wis rampung sak seri terus meneh penasaran. Tekan 10 seri. Subhanallah. Ayo terus awannya ngeleker. Subuh ora. Bayangin, karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsu, padahal Allah berfirman waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Andai dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan itu, maka dia mendapatkan 2 surga. Apa 2 surga? Surga yang pertama adalah keridhaan Allah. Surga yang pertama adalah keridhaan Allah. Surga yang kedua, surga yang dijanjikan Allah itu. Ini. Kemudian di ayat An-Nazi'at dikatakan apa? Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya karena dia tahu nanti akan berdiri di depan Robnya. Kita kan bagian badai ngatik di depan Rob kita. Kemudian dia ingat, aduh, ini aku nggak koyo ngene iki, aku ngadeg nang Gusti Allah kon menerangkan tentang apa yang saya buat sekarang ya. Terus kepiye aku? Paham? Sehingga dia takut akhirnya nggak jadi. Lah, masa aku takut niku ndek kan tanggal 9 Mei ngopo? Nonton drakor Gusti Allah. Wagumen itu. Nggih. Maka kemudian jenengan akhirnya enggaklah kalau gitu saya yang lain aja deh. Saya baca Quran, saya zikir, saya ngaji. Gitu. Maka jenengan juga fa'inal jannata hiyal, maka tempat kembali panjenengan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi memang tantangan kita hari ini memang betul-betul luar biasa, sehingga nggak ada di antara kita yang lewat dari yang namanya maksiat. Saya nonton berita yang penyiarnya nggak pakai jilbab, bajunya orang karo-koran, dosa buatan? Dosa, ibu-ibu semuanya. Dosa. Saya melotot nonton semenit, dosa. Jangan dikira nggak dosa. Andai saya bisa menahan untuk yang lain, untuk belajar, maka itu jauh lebih baik. Dan ketahuilah ya, seseorang yang mampu menahan itu Allah janjikan bagi dia akan digantikan dengan kenikmatan yang lebih baik, cepat atau lambat. Jadi kan nonton drakor niku misalnya seneng, oh lihat melu alur ceritanya senengnya dengan itu, dengan tahan, Allah akan gantikan dengan kesenangan lain yang lebih baik. Itu loh. Ini poin ya, penting banget. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan mujahadatun nafs tuqimu abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ngaten Bapak Ibu semuanya. Nah, ini hati-hati dengan orang soleh gitu. Siapapun yang mampu menahan hawa nafsunya, arep nonton ora sida, arep gibah ora sida, arep salat keri ora sida, kemudian dia lakukan rutin seperti itu, maka akan sampai pada kedudukan di mana jikalau dia bersumpah atas nama Allah pasti dikabul. Paham Bapak Ibu? Makanya hati-hati sama orang soleh itu. Orang soleh mungkin menengi, tapi kalau sekali dia bersumpah atas nama Allah dikabul medeni. Makanya dikatakan yang namanya daging atau kehidupan ulama itu bisa jadi racun kalau orangnya nggak hati-hati. Jadi kan kok menghinakan orang-orang soleh itu bahaya itu. Karena apa? Kalau dia bersumpah atas nama Allah dikabul. Makanya orang soleh itu diantara jihadnya adalah tidak marah. Walaupun disakiti seperti apapun berusaha tidak marah. Karena kalau dia marah nanti Allah ikut marah masalahnya. Makanya berhati-hati sama orang soleh itu, hati-hati. Dia mungkin diam tapi bahaya kalau jangan sakit ini.
Bahkan dalam satu hadis dikatakan Allah akan marah, sangat marah jikalau ada orang soleh disakiti. Saya menemukan beberapa kasus orang-orang yang kadang-kadang karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, kadang-kadang nggak sopan sama orang soleh, menempatkan orang-orang berpengetahuan dengan cara yang keliru. Subhanallah. Maka saya pernah mengingatkan orang, Pak, hati-hati loh dengan mengucapkan seperti itu. Waktu itu ada orang baik, masya Allah, orang soleh, dibentak-bentak karena yang bentak-bentak ini ya orang nggak berpengetahuan. Jadi ceritanya itu orang ini itu adzan sama anaknya suruh adzan, tapi waktu Isya sudah lewat. Waktu Isya jam 19.22, kebetulan di masjid itu 19.38 itu belum ada orang, berarti selisih pun hampir 20 menit kan. Diadani buatan aslinya nih, tetap diadani ini. Rasulullah bangun jam 7 pagi sholat subuh, langsung perintahkan ke Bilal tegakkan adzan. Begitu adzan, Pak RT-nya itu datang marah-marah. Iki ora umum, blok, subhanallah. Orang ini mengatakan, Pak, mboten napa-napa Pak, secara syariat. Ora aturanmu kowe, ora nang kene. Aturan gowo yang jeboro ora nang kene. Subhanallah. Nah, yang seperti ini bahaya ini. Orang tidak berpengetahuan, ngomprang-ngomprang wong di pengetahuan. Masjid dibiarkan tanpa adzan, yang kena azab itu seluruhnya. Seluruh masyarakatnya bisa gila itu masyarakatnya. Lah ngomong adzan kok diseneni malah di kon lunga, subhanallah. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa terjadi. Makanya dikatakan di sini dikatakan mujahadatun nafas, barang siapa orang yang menahan dirinya untuk menjadi orang yang soleh, maka tuqimu abda fi maqami, akan sampai pada keadaan kedudukan di mana jikalau dia bersumpah atas nama Allah pasti dikabul. Dan orang-orang soleh itu enggak recehan nih, maksud saya tuh. Enggak recehan, maksudnya dia enggak minta ya Allah minta kaya, enggak begitu. Lebih besar yang dia minta. Kemudian dikatakan faya kedilahu minal hawaiji ado'afa ma fatahu min hawahu. Ia akan dipenuhi atas apa yang terlewat olehnya. Jadi dengan pengen nonton, enak nonton, jadi dengan lewatkan pastinya dipenuhi. Suatu ketika nanti cepat atau lambat dengan kenikmatan yang jauh lebih baik. Ini janji dari Allah untuk kita, bayangin. Makanya jenengan meninggalkan sebuah kenikmatan, kalau jenengan tahan itu luar biasa itu. Nantinya jenengan akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar cepat atau lambat. Pasti. Itu. Makanya jangan opo-opo get menuhi, jangan. Oh pengen banget kelambi sing apik banget. Ben aku iso pamer. Oh subhanallah gitu. Jangan tahan, janganlah. Saya yang biasa aja gitu. Nanti sehingga saya tidak berpotensi. Makanya jangan akan diberi kenikmatan rasa. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita lihat sekarang dampak dari maksiat. Apa maksiat tadi? Melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Itu maksiat. Yang pertama, dampak maksiat yang pertama adalah akan ada keterasingan atau jarak antara jenengan dengan Allah di hati panjenengan. Dikatakan baina wa baina rabbihi wahsah. Antara jenengan dan Gusti Allah enten jarak. Dan ini dampak yang sangat mengerikan. Wong nek atine pun adoh kali Gusti Allah paling menderita, mboten bakal bahagia walaupun seluruh aksesoris dunia nempel padanya, kelambine wis apik, gelange wis krompiong-krompiong. Umahe wis 15, mobilnya oke banget, bojone ganteng, anaknya pinter-pinter. Kalau dia jauh hatinya dari Allah, pasti menderita. Enggak mungkin bahagia. Maka di antara dampak maksiat pertama itu dijauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah nggak mendengar ada seorang penyonyo, zaman saya dulu kuliah masih jahiliyah sering mendengarkan penyonyo itu. Lagu-lagunya terkenal. Jebul di puncak kalinya bunuh diri. Pernah dengar? Penonton kecewa, pendengar kecewa, mati wong ini. Padahal niku sugihe pol-polan, terkenalnya pol-polan, kok gantung diri. Sebab apa? Seluruh fasilitas dunia enggak membuat dia bahagia, jauh dari Allah. Gimana?
Lah wong sugih emen, yo artisisan, yo ayu, yo ganteng. Lah kok narkoba? Coba jangan pikir. Ndadak kok narkoba. Kenapa? Alasannya menghilangkan kepenatan. Berarti penat to niku. Berarti mboten bahagia to niku. Nek bahagia ngapain tenggak-tenggak bikin peler kata niku coba. Lah stres to niku. Ngene apa nggih? Coba. Berarti yang namanya wahsyah atau jarak di dalam hati kepada Allah itu benar-benar membuat menderita. Pokoknya jenengan atau kali Gusti Allah pokoknya jelas menderita, rekoso. Najan jenengan sugih pol-polan, najan jenengan bupati ini atau kali Gusti Allah mbok jenengan tetap akan susahnya pol-polan. Jadi yang dikejar bukan aksesoris dunianya, yang dikejar saya dekat sama Allah atau tidak, itu loh yang dikejar. Kalau nek dihitung ngangge harta, wong rekoso banget sekarang. Mungkin menjadi orang yang bisa gantung diri itu. Tapi kemudian bertakwalah kepada Allah. Saya dengan istri itu ya kita menerima betul sesungguh-sungguhnya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diberitahukan kepada kita ya hanya bahagia saja ya. Bukan diparingi susah nih. Ada judul buku nih. Judul buku judulnya tuh Li'ada Ana Mulhid. Judul bukunya tuh ngaten. Mengapa saya jadi ateis? Mengapa saya menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan? Pernah bilang gini, ateis itu tidak percaya adanya Gusti Allah. Ateis atau agnostik. Pokoknya buatan percaya tentang Tuhan. Wah enten kata niku. Sekarang lagi rame anak muda kita. Saya kemarin ke Jakarta, ponaan saya itu tanyanya begini, Om, kalau nanti di masa depan ada teknologi yang bisa menghidupkan orang mati, berarti Islam batal ya Om? Gitu tuh pertanyaannya itu. Ini anak semester 4 kuliah. Pertanyaan kok medeni men ini belajar soal ngendi? Itu begitu pertanyaan anak muda kita sekarang itu. Apalagi sekarang ada penghafal Quran yang tadinya hafal, yo hafal tenan, sekarang jadi penyerang Islam. Perempuan udah gak pakai jilbab lagi, bajunya karu-karuan. Pinter wonge. Ya itu, Umayla itu. Itu. Bayangin, itu di tes Al-Qur'an ya memang yo hafal. Bayangin. Tapi kalimatnya sekarang subhanallah. Nah jangan buatan kiat nontonnya jangan bisa melu-melu nih. Subhanallah. Bayangkan. Wah ini kan menakutkan. Kalau kita nggak hati-hati itu bahaya sekali. Sekarang kan lagi ramai dibahas di mana-mana. Subhanallah. Dan memang ini mempengaruhi remaja kita, makanya dengan yang punya anak-anak tuh doain tuh supaya dapat hidayah terus. Ini berlaku untuk siapa saja, masuk saya. Ya, anak saya Amar kan juga bergaul dengan siapa saja. Subhanallah. Kurang nopo pinter. Terus nopo hafal Quran tenan. Ya mungkin tidak, ya sudah pada lupa sebagian. Tapi dia hafil toh iya. Dari ketika dites itu ya pernah menghafal gitu dengan baik. Subhanallah. Dia mengatakan apa? Jilbab, siapa yang mewajibkan jilbab? Subhanallah. Mengapa daging babi kok haram? Itu kan dulu di sana. Masa di Indonesia haram? Enggak lah. Subhanallah. Ini sekolahnya, kuliahnya tafsir. Jurusannya tafsir. Bayangin. Jadi hidayah itu pentingnya, Masya Allah. Itu yang saya katakan, aksesoris dunia itu nggak ngaruh. Najan pinter, kalau dia nggak bertakwa kepada Allah, apalah artinya? Itu yang saya katakan. Suki nih orang nganggo ilmu ya podo wae rekoso. Pokoknya apapun yang nempel di jenengan, jadikan itu modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, bersabar. Jadi, lah yang seperti itu pasti jauh dari Allah. Sehingga nggak tenang hidupnya. Dia bertanya-tanya yang aneh. Judulnya aja forbidden question. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak pas untuk ditanyakan. Ya subhanallah. Subhanallah. Disebutkan nih, Ibnu Qayyim menyebutkan fayam bagi an yu'lam ana dzunnuba, hendaknya perlulah kita cermati, kita ketahui bahwasanya yang namanya dosa itulah adror. Dosa itu pasti menimbulkan dampak. Nek jenengan maksud mesti ono dampaknya. Makanya para sahabat itu sandal jepite potol, niku pun mikir, aku salah opo yo begitu. Aku dosa opo yo kok anakku pecicilan misalnya. Ojo kok anak pecicilan, sandalnya potol, sahabat langsung mikir, salah apa ya? Naik kudanya rewel langsung mikir, dosaku apa ya? Begitu. Karena sesungguhnya setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti berdampak, buatan bakal buatan. Ini harus paham banget.
Maka timbang-timbang badhe napa-napa lah pokoknya maksiat niku jenengan pikirin, nanti resikonya kita tanggung. Itu loh. Nggih. Ini harus kita perhatikan betul. Nah, ini di antara dampak maksiat pertama adalah dijauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berarti jenengan dekat, berarti jenengan tentrem, pasti itu. Yang sudah melakukan itu tahu. Mesti tahu. Sesulit apapun soal yang kita hadapi, kalau kita dekat dengan Allah, teman-teman, coba lihat. Yang namanya Yusuf alaihissalam itu kurang apa susahnya, tapi dia tetap bahagia. Yang kedua, di antara dampak maksiat itu adalah susah untuk berhusnudzon kepada Allah. Jangan perlu tahu nggih. Husnudzon ngertos nggih? Berprasangka baik. Nah, berprasangka baik kepada Allah itu ibadah. Jangan perlu tahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi dikatakan anak nindadoni abdi. Aku tuh tergantung prasangkaan hambaku. Nek dhek sangkane karo aku apik sing kedadian. Nek dhek nyangkane aku elek, yo elek kedadiane. Paham? Paham nggih? Jadi jenengan itu harus berprasangka baik kepada Allah. Sayangnya Bapak Ibu semuanya, yang namanya husnudzon itu bukan sesuatu yang dibuat. Maksudnya ngaten. Ora iso digawe-gawe atine dhewe niku mboten saged digawe-gawe. Contoh, lah wong ora tangi subuh isuk-isuk molor tekan jam 09.00 esuk kok ngarep-arep rezekine penak ning awane. Masuk akal mboten? Mesti ning pikiran nek ora tangi subuh lah usahane mesti yo gagal paling. Daganganku paling yo ora laris. Mesti begitu itu. Makanya namanya husnudzon itu nggak bisa dibuat, bergantung kepada kita lagi bertakwa atau bermaksiat. Nek jenengan bermaksiat, ya otomatis jenengan akan berprasangka buruk kepada Allah. Contoh, jenengan liwat teng margi, numpak motor ora ono spione, ora ono plate, ora duwe SIM, ora nggo STNK, ora nggo helm, perlu polisi. Jenengan pripun? Enak mboten pikirane, lah ditangkap aku iki mesti ditangkap lah disemprit. Gini apa nggih? Gini apa nggih lawan jenengan bermaksiat. Bermaksiat artinya apa? Menjalankan larangan, menjauhi perintah. Perintahnya kon nganggo SIM. Perintahnya kon nganggo spion. Lah kok ora kabeh iki kan bermaksiat. Maka lihat polisi otomatis jenengan prasangka mesti ala ki aku ditangkap iki. Beda ketika jenengan patuh, ada SIM-nya, ada STNK-nya, pakai helm, kendaraan lengkap, berarti jenengan takwa niku. Maka lihat polisinya perasaannya baik, ada polisi pengen lewat, orang-orangnya yang nyilokoni aku. Betul apa betul? Maka yang namanya maksiat itu pasti membuat jenengan suudon sama Allah. Orang berzina, lah kok ngarep-ngarep terusan kepenak, ya mustahil. Jangan berzina, nanti pikirannya dengan bari aku dihukum apa meneh kalau Gusti Allah ya. Apa meneh iki Gusti Allah hukum aku meneh, mesti begitu. Makanya di antara dampak dari maksiat ini menika susah untuk berprasangka baik dengan Allah. Nomor 2. Makanya kalau jangan bermaksiat mikir lah nanti susah saya. Nah, kisah yang paling menakjubkan dengan ini adalah kisahnya Yusuf alaihissalam itu. Yusuf alaihissalam bayangin isi cilik diudoni dileboknya yang sumur, dijiku didol, kon kerja gratisan, wis gede difitnah, berzina dengan istrinya pejabat, habis itu dipenjara bisa mentakwil mimpi. Kondo karo koncone kondo karo raja yen aku ki iso nakwil mimpi. Dilalai koncone digawe lali kali setan. Suwi meneng penjara, coba. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, dia yakin betul prasangkanya terbaik, pasti akhirnya saya baik. Karena Pak, sepanjang hidupnya dia bertakwa. Jadi persoalan bertakwa kepada Allah bukan berarti dengan kemudian boten soal boten. Ada soal mungkin sebagian dengan suaminya, sebagian dengan tetangganya, macam-macam lah, macam-macam. Tapi jenengan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bertakwa. Bukan masalah nggak ada soal. Ada soal, orang bertakwa itu soalnya malah tambah banyak. Tapi diberi solusi. Kalau orang nggak bertakwa, soalnya Siti mumet bunuh diri, niku loh. Soalnya Siti mumet banget, nganti garuk-garuk kepala ini. Sementara orang bertakwa, soalnya kok oke benih yuk kuat, niku loh. Nah ini penting nih, ini penting. Makanya bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi susah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermaksiat. Orang misalnya sesasi orang mlebu kerja. Berprasangka baik, saya berprasangka baik kepada bos saya. Nanti akhir bulan tetap digaji. Masuk akal mboten? Lah sing nggak mau kayak gitu, sopo gitu kan. Jadi prasangka baik itu bukan dibuat. Prasangka baik itu bergantung kepada jenengan berbuat baik atau
Tidak, makanya berbuat baiklah supaya bisa berprasangka baik kepada Allah, karena prasangka baik kepada Allah itu adalah ibadah. Yang nomor 3, ini bahaya banget nomor 3 ini, dampak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah dicabut kenikmatan. Ini dicabut kenikmatannya. Misal contoh, ini kasusnya banyak banget subhanallah. Saya alhamdulillah kebetulan tidak pernah bekerja di kantoran, di instansi. Jadi hanya di kantoran mungkin merasakan. Saya tanyakan kepada teman-teman yang di kantoran, banyak di antara mereka selingkuh antar karyawan, banyak sekali. Bahkan di dunia pendidikan sekalipun, bahkan di universitas yang notabene universitas Islam sekalipun. Saya baru didatangi kemarin salah satu orang yang bergerak, beliau pengacara, menangani persoalan-persoalan seperti itu di pengadilan agama. Kebetulan beliau nyuruh saya untuk ngisi di masjidnya. Jadi saya dalam 2 minggu terakhir saya ketambahan 4 masjid nih. Salah 2-nya dari beliau itu. Di dekat di Gamping sana. Beliau cerita, saya itu Ustadz barusan menangani mahasiswa yang dia adalah mahasiswa pilihan karena dia hidup di asrama, sudah berhubungan badan dengan pacarnya 4 tahun. Pacarnya juga dari universitas yang labelnya Islam. Yang laki-laki ini anaknya salah satu tokoh di kampus tersebut, subhanallah. Kenapa jadi rame sampai ke Polda? Karena ibunya yang perempuan ini nggak terima, nggak dinikahkan akhirnya ini. Kalau udah 4 tahun berhubungan badan. Subhanallah. Kenapa ini terjadi? Beliau cerita ke saya. Lah, piye Ustaz? Sing didadekake contoh wis saiki ora ono. Ada oknum dengan posisi tinggi di universitas itu juga selingkuh dengan anak buah-buahnya atau dengan yang sejawatnya. Subhanallah. Lah terus yang didadekake contoh sopo? Nek murid nek gurune kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Ini apa lagi? Oleh bapaknya ngadeg oleh nguyu, ya anaknya melayu-melayu antar-antar yang di ora-ora karu-karuan. Dan ini banyak kasus seperti ini. Kenapa? Itu tadi, dia itu tidak menahan dirinya sehingga dicabut kenikmatannya oleh Allah. Orang yang matanya nggak dijaga kepada perempuan lain, yakin istrinya hambar di dalam dirinya. Saya didatangi Ustadz, saya itu berhubungan dengan istri saya udah hambar, nggak ada rasanya apa-apa, subhanallah. Kenapa? Sudah biasa di luar nggak karu-karuan. Kemarin ketika saya pulang di mobil itu, di bis, di antara cerita yang sampai ke saya itu, beliau kebetulan pekerja proyek. Dia datang ke Tangerang dalam rangka untuk cek proyek. Dia cerita anak buahnya itu mau balik untuk tobat susahnya pol-polan. Di proyek kata mereka sekian persen, lebih banyak persennya itu kalau laki-laki ya nek telu saja nang kono ya duwe nang kono. Mbuh tuku mbuh apa orang karu-karuan. Rata-rata begitu. Makanya yang LDR hati-hati. Karena laki-laki itu bahaya kalau nggak disalurkan bahaya. Maka jagain nih. Yang beruntung yang dekat-dekat suaminya itu masya Allah. Karena kasus seperti ini banyak sekali. Nah orang ini mau tobat. Enggak jadi-jadi, sudah tobat balik lagi, sudah tobat balik lagi, sudah tobat balik lagi, sampai akhirnya ketemu kajian salaf. Jadi dia marinya ketemu kajian salaf, dia terus tobat tenanan, subhanallah. Jadi kenapa? Itu tadi karena dia tidak bisa menahan dirinya, dia bermaksiat kepada Allah dengan matanya sehingga dia matanya lihat kemana-mana. Ya kita tahu, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kadang-kadang seorang suami itu lupa bahwa istrinya itu lagi nyamar, nyamar. Sebenarnya kan itu bidadari itu sebenarnya. Gini bagi. Jenengan adalah bidadari suami panjenengan gini bagi. Jenengan nanti ketika dibangkitkan kan lebih cantik dari bidadari sorga. Ribuan kali lebih cantik dari bidadari sorga. Bu Yuni jadi bidadarinya Pak Minto besok di sana. Ribuan kali lipat lebih cantik. Ini sekarang lagi nyamar, kadang-kadang pakai daster. Orang dandan, welek mentong. Itu penyamaran yang sempurna itu. Saya sering bilang sama istri saya, oh istri saya paling cantik menurut saya. Kowe lagi nyamar yo Mi. Ning omah klamine botat. Nah, saya lagi nyamar ini. Aslinya ayu banget gitu.
Nah, seseorang yang mampu menahan dirinya di luar akan diberi kenikmatan di pasangannya. Seseorang yang bermaksud kepada Allah akan dicabut kenikmatannya sehingga dia pengen sing salah terus yang dipengini, subhanallah. Ini medeni ibu-ibu semuanya. Saya kadang melihat di kampung suami istri, paman saya, bojone yang mau lulusan SMA, tapi kalau cerita tuh nyambung gitu, ketok seneng men gitu. Saya pikir ini ngobrol seneng men gitu, ya Allah. Sementara yang mungkin profesor, bojone ya dokter, ora karo-karuan kadang-kadang. Jadi nggak tentu sebenarnya masalah kedekatan dengan Allah, masalah tidak bermaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanahu. Kemarin saya dikabari, Ustadz datang ke saya, orang ini orang urus pernikahan, PhD loh. Dosen PhD. Nikah ke KUA dengan mantan mahasiswanya dalam kondisi hamil. Subhanallah. Iki doktor. Jaminankah? Ternyata tidak sama sekali, bukan jaminan. Nih. Malah yang ngoncone Ustaz. Itu dibuka jadi lewat situ nggih. Saya juga takut ya. Abdullah mana Abdullah? Punya siapa tuh ini? Punya siapa? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di antara dampak maksiat yang menikah dengan dicabut kenikmatan. Mboten nikmat sing saya mboten dirasa nikmat. Sering saya katakan ke teman-teman itu lah jenengan ki yo ngopo to mengumbar pandangan. Ini kan deleng wong ayu yo ngiler tok ora iso ngopo-ngopo. Makanya jenengan juga hati-hati, jenengan lihat film Korea misalnya itu kan yo delok wong bagus-bagus. Ayo ngapain coba? Mengiler tok. Nonton, ketoknya ganteng banget, subhanallah. Saya melihat banyak juga ibu-ibu yang masih terpengaruh dengan statusnya istri saya yang cerita nih, statusnya film Korea dan sebagainya. Ngapain gitu? Ngapain? Wong wis tuwa ngopo ndelok-ndelok kaya ngono. Jadi kan jangan-jangan seneng kayak gitu. Seneng mboten? Mboten nggih. Nggih. Katanya zaman sakniki sinetron nggih pun rada mboten pati dipengin iki. Nah, di antara dalil terkait dengan ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW terkait dengan hutang. Ngaten nggih, jenengan coba perhatikan. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita punya hutang, doanya adalah Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Apa mboten? Kata Rasulullah, sing sinten kemawon punya hutang walaupun hutangnya sebanyak sepenuh bumi dan langit, maka berdoa dengan Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka Rasulullah janjikan untuk diselesaikan hutangnya. Ya terserah Allah caranya bagaimana. Ini coba jangan perhatikan nih. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan untukku dengan yang halal. Jangan biarkan aku suka dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkan dengan apa yang aku punyai. Paham maksudnya? Ini masalah hutang sebenarnya, tapi ini manfaatnya, faedahnya besar sekali. Ya wis di bojo ki ya wis lah karo bojone wis ditonton iki bojone wae, paham? Paham? Jangan nonton-nonton sing dituduhake. Ini, paham nggih? Makanya kita itu dicukupkan dengan apa yang kita punya. Nanti jenengan bahagia, jenengan akan nikmat dengan yang jenengan punyai. Aku duwe ini sepeda ya wis lah, ya Allah cukupkan aku dengan sepeda ini. Enggak harus saya nonton-nonton yang punya motor, punya mobil misalnya. Rekoso men jenengan duwene motor sing didelok kuwi mobil kan ya rekoso men. Lah kaya ora kudanan ya aku kudanan nih. Yo lah ngopo terusan. Gitu. Nah, makanya dikatakan Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan dari aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan dengan apa yang aku miliki saja sudah. Makanya jangan bermaksiat dengan mengumbar apa yang bukan menjadi hak kita. Yang nomor 4, di antara dampak maksiat ini bahaya banget nih.
malaikat yang menjadi wali kita akan menjauh. Subhanallah. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka malaikat menjauh per 1 mil dalam satu maksiat. Jenengan sengojo-sengojo keri sholat, menjauh malaikat dari jenengan. Jangan perlu tahu di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Quran surah Fussilat ayat 30 Allah berfirman, alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Rob saya adalah Allah, kita semua orang Islam. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, maksudnya bertakwa kepada Allah, dijalani perintahnya, jauhi larangannya. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kepada mereka dikirimkan wali-wali berbentuk malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu, mengabarkan ojo wediyo, ojo susah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka mengabarkan kepada kita tentang surga yang dijanjikan Allah untuk kita. Fussilat 30. Nah, di situ disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Maksudnya pripun? Jenengan niku, setiap jenengan itu dikirim malaikat pendamping yang bisik-bisikin untuk berbuat baik. Ono ada mangkat yo, setannya ono ojo yo, begitu itu. Setiap kita sedekah yo, ojo itu seperti itu. Malaikat itu yang menjadi wali panjenengan adalah malaikat yang paling ingin jenengan jadi baik. Ketahuilah, malaikat itu pergi 1 mil setiap jenengan bermaksud kepada Allah. Jenengan nonton sing ora perlu, jauh. Saya nonton berita sing ono wong wedok sing ora jilbab, menjauh. Menjauhnya malaikat, mendekatnya wali seton. Setan yang mendekat, subhanallah, sing bisik-bisik ada lebih. Oke. Makanya dalam bab maksiat itu jangan pernah istilah coba-coba, nyobalah. Jangan. Saya diberitahu nih sama temen yang kena narkoba. Saya udah sembuh alhamdulillah. Dulu jenengan kenanya bagaimana? Awalnya tuh kekoncoan, ora pengen blas ditowone nyobolah sak seloki. Klukuk sak seloki, ora apa-apa rong seloki, terus akhirnya jadi kecanduan akhirnya, subhanallah. Jadi persoalan maksiat itu adalah persoalan yang jangan dicoba-coba, subhanallah ibu-ibu semuanya. Saya itu kadang-kadang kalau mendengar kisah-kisah seperti itu kadang-kadang suka gregesi gitu maksudnya itu. Saya diceritanya teman saya yang dulu pernah terjebak dalam kemaksiatan perzinahan itu. Dia mengatakan yang ada dalam otaknya, kata beliau nih, saya sebenarnya nggak tegal juga mengatakannya. Saya pengen coba yang bentuknya kayak gini, yang bentuknya kayak gini, nggak selesai. Sudah ini minta ini, saya minta yang kurus, minta yang gemuk, nah, kayak gitu itu, nggak selesai. Subhanallah. Karena apa? Setiap satu maksiat memang malaikat menjauh. Untuk balik ke mereka itu butuh perjuangan. Maka jangan coba-coba. Ojo nganti pengen, sekali-kali di bawah apa, minta gibah lagi. Sekali-kali salat telat lagi, makin jauh masalahnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf 28 di akhir ayat dikatakan waja'alna syayatin auliya lilladzina la yu'minun. Dijadikan setan menjadi aulia, teman-teman mereka untuk menolong mereka. Jadi kalau jenengan bermaksiat dikonconi setan, terus enak begitu itu. Subhanallah. Makanya jangan sampai jenengan gantikan makhluk yang paling ingin jenengan baik diganti dengan makhluk yang paling ingin jenengan elek. Jadi kalau bermaksiat berarti jenengan sedang mengusir makhluk yang paling baik sing pengen jenengan apik, malah diusir oleh jenengan. Subhanallah. Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat 31 lanjutannya, nahnu, kami itu para malaikat auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang menjadi aulia, menjadi pelindung buat jenengan di kehidupan dunia dan akhirat. Allah lewat malaikatnya mengatakan demikian. Maka jangan diusir. Bagaimana mengusirnya? Bermaksiat. Jenengan mau maksiat otomatis lungo dhewe malaikate jeleh kali jenengan. Subhanallah. Setiap kita kan akan bisik-bisik kata sing gini bagi. Ono adanya pengen maka saiki apa yo? Alah engko wae lah. Maka saiki lah. Alah engko wae lah. Kan begitu. Bertengkar antara aulia dan musuh. Subhanallah. Jadi dikatakan taba'ata anhul malak milan, dikatakan oleh Rasulullah, malaikat menjauh 1 mil karena busuknya perbuatan maksiat kita. Subhanallah. Dan setan mendekat. Ini 4 hal terkait dengan dampak maksiat. Ini ada 20 dampak maksiat. Ini saya sebutkan 4. Saya tambah 1 deh, 5 nih. Yang kelima adalah susah urusan. Orang yang bermaksiat kepada Allah akan dibuat urusannya susah pol.
ketoke urusannya ringan ning dibuat susah pol. Beda dengan orang bertakwa, ketoke abot tapi digawe ringan. Ini dalilnya adalah Quran surah At-Tolak. At-Tolak ini apa? Quran surat apa? At-Tolak itu tentang apa? Talak, tentang talak. Satu amalan yang boleh tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi dikatakan oleh Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan makhraja, jalan keluar. Maksudnya ngaten. Karena ini kisah tentang talak ya. Suami mengatakan kepada istrinya, kowe dina iki kok nyebai banget. Kemudian istrinya, zaman sekarang orang-orang pada nggak bertakwa. Nesu, balik yang wong tuane. Aku tak balik yang wong tuaku. Bertakwa nggak seperti itu? Kan nggak bertakwa nih. Jadi kan ditalak satu, jatuh talak satu. Sudah waktunya pulang ke rumah orang tua belum? Jatuh talak satu. Suami ini mentalak jenengan talak satu. Sudah boleh pergi dari rumah belum? Belum. Bertakwalah kepada Allah. Sekarang urung ditalak wis lunga, minggat. Boleh aku balik kene ngopo? Bojoku nesu karo aku. Seharusnya kalau bertakwa kepada Allah tahan diri. Talak satu itu belum boleh pergi jenengan. Kalau jenengan berhubungan lagi maka sudah balik, sudah rujuk. Nah, urusan talak saja kalau jenengan bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar. Apalagi masalah yang lain, maksudnya. Apalagi masalah yang lain. Sebaliknya kalau kita bermaksiat kepada Allah pasti dengan gede susah urusannya. Pokoknya susah urusannya. Opo-opo jadi susah. Nah ini bahayanya bermaksiat kepada Allah. Bahkan ada cerita nih. Orang ini orang suka rewel nih. Sampai-sampai ngelamar bola-balik ora ketemu tompo. Terakhir nggawa koncone sing ditompo koncone. Ngelamar nggawa koncone aku gak karo kene karo kancamu gelem subhanallah. Kowe kok angel mentor urusane. Bocah iki pecicilane pol-polan ora karo-karuan. Jadi susah urusannya ini. Jadi berat, jadi susah. Orang boleh nggak talak ketika dalam kondisi haid? Boleh nggak? Nggak boleh nih. Istrinya lagi haid ditalak nggak boleh. Atau sudah suci sudah digauli lagi, boleh nggak ditalak? Nggak boleh. Talak jatuh ketika dalam kondisi tidak haid dan dalam kondisi suci belum digauli. Ini bertakwa kepada Allah di dalam persoalan talak. Jadi selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini 5 hal terkait dengan dampak maksiat. Kenapa kita belajar ini? Karena kita belajar menjadi orang yang bertakwa. Maka kebalikannya juga harus dipelajari. Ini yang saya pelajari dulu di Mahat ketika belajar agama. Memang harus dimix seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa hati-hati. Sehingga kita punya semangat di dalam beribadah. Nah ini yang saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup lama ini sampai jam 21 lewat nih. Semoga Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.